Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan uji banding limit pada deret positif. Adapun bunyi dari uji banding limit disampaikan dalam teorema berikut. Andaikan AN itu lebih besar dari sama dengan 0 dan BN itu lebih besar dari sama dengan 0, dan berlaku limit dari AN dibagi dengan BN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan L. Jika nilai L itu lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga, maka deret yang berbentuk sigma AN dan sigma BN di sini bersama-sama akan konvergen atau divergen. Jika L-nya sama dengan 0 dan deret yang berbentuk sigma BN itu konvergen, maka sigma AN di sini konvergen. Dari teorema ini dapat dijelaskan kalau AN itu yang akan ditentukan deretnya konvergen atau divergen. Di mana BN di sini berperan sebagai deret pembanding. Di mana deret pembanding ini nanti akan kita tentukan dari deret AN yang diketahui. Untuk memahami teorema berikut diberikan contoh 1, di mana di sini akan diselidiki apakah deret yang berbentuk sigma dari 3N per N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu merupakan deret yang konvergen atau divergen. Nah, untuk menyelidiki ini akan digunakan uji banding limit. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita harus bisa menentukan deret pembandingnya. Kalau 3N per N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11, ini kita anggap sebagai AN. Maka kita harus bisa menentukan deret sebagai pembandingnya, yaitu sigma BN. Maka yang harus kita tentukan pertama adalah BN-nya. BN ini kita tentukan dari hubungannya dengan AN. Karena AN di sini berbentuk 3N dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11, maka dapat kita peroleh hubungan nilai AN nilai AN ini akan selalu kurang dari 3N per N pangkat 3. Nah, dari mana diperoleh fakta kalau 3N per N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 ini selalu kurang dari 3N per N pangkat 3. Nah, sekarang kita perhatikan kalau 3N per N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 ini bisa kita tulis dalam bentuk 3N dibagi dengan N kuadrat dikalikan dengan N dikurangi 2 plus 11. Maka nilai dari N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 ini nilainya akan selalu positif. Untuk N sama dengan 1 untuk N sama dengan 1 maka di sini akan diperoleh nilainya adalah untuk N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 itu adalah 10. Maka nilai dari N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 untuk N sama dengan 1 ini 10. Kemudian untuk N sama dengan 2 maka nilainya 11. Dan untuk N sama dengan 3 dan seterusnya maka nilainya akan selalu lebih besar dari 11. Oleh karena itu dapat kita peroleh hubungan bahwa 3N dibagi dengan N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11 ini akan kurang dari 3N per N pangkat 3 atau sama dengan 3 per N kuadrat. Nah, 3 per N kuadrat ini yang kita anggap sebagai deret pembanding, yaitu sebagai BN. Oleh karena itu, dengan menggunakan uji banding limit, kita ketahui kalau AN-nya itu sama dengan 3N per N pangkat 3 dikurangi 2N kuadrat plus 11, dan BN-nya itu sama dengan 3 per N kuadrat. Nah, kalau kita menggunakan uji banding karena 3 per N kuadrat
Ya, sama saja dengan 3 dikalikan dengan 1 per n kuadrat, maka deret Bn-nya ini adalah deret positif dengan P-nya itu sama dengan 2. Sehingga deretnya itu konvergen. Nah, kalau deret Bn-nya konvergen, maka dengan uji banding dapat kita simpulkan kalau deret An-nya itu juga konvergen. Tetapi di sini kita buktikan dengan menggunakan uji banding limit. Nah, oleh karena itu di sini kita peroleh limit untuk An dibagi dengan Bn untuk n mendekati tak hingga itu akan sama dengan limit dari 3n per n pangkat 3 dikurangi 2n kuadrat plus 11 dibagi dengan 3 per n kuadrat untuk n mendekati tak hingga. Sehingga di sini akan kita peroleh bahwa bentuk ini itu akan sama dengan 3n per n pangkat 3 dikurangi 2n kuadrat plus 11 dikalikan dengan n kuadrat per 3. Nah, 3n dikalikan n kuadrat kita peroleh 3n pangkat 3, kemudian n pangkat 3 dikurangi 2n kuadrat plus 11 dikalikan 3 kita peroleh 3n pangkat 3 dikurangi 6n kuadrat plus 33. Nah, maka dengan menggunakan sifat limit untuk n mendekati tak hingga, maka di sini akan kita peroleh, di sini bentuknya akan menjadi limit ya dari 3 dibagi di mana pembilang dan penyebut kita bagi dengan n pangkat 3. Maka di sini akan kita peroleh 3 dibagi dengan 3 dikurangi 6 per n ditambah 33 per n pangkat 3. Nah, karena n-nya di sini adalah mendekati tak hingga, maka untuk nilai limit dari 6 per n itu akan sama dengan 0 dan nilai limit dari n pangkat 3 dari 33 per n pangkat 3 ini juga mendekati 0. Oleh karena itu nilai limit dari 3n pangkat 3 dibagi dengan 3n pangkat 3 dikurangi 6n kuadrat ditambah dengan 33 untuk n mendekati tak hingga ini akan sama dengan 3 per 3 atau sama dengan 1. 1 di sini itu bertindak sebagai L. Karena nilai L-nya itu lebih besar dari 0 ya, nilai L-nya di sini itu lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga, maka dan deret Bn-nya di sini ya, deret Bn-nya itu adalah konvergen. Kenapa konvergen? Karena ini adalah deret positif yang berbentuk 1 per n pangkat P. Nah, deret positif yang berbentuk 1 per n pangkat P ini akan konvergen jika P-nya itu lebih besar dari 1 ya, jika P-nya lebih besar dari 1. Tetapi ketika P-nya itu kurang dari 1, maka deret positif ini akan divergen. Nah, oleh karena itu ya, karena deret Bn-nya itu konvergen dan nilai L-nya di sini lebih besar dari 0 kurang dari dengan tak hingga, maka dengan uji banding limit dapat kita simpulkan bahwa deret An dan deret Bn ini bersama-sama akan konvergen. Sehingga dapat kita simpulkan deret yang berbentuk sigma dari 3n per n pangkat 3 dikurangi 2n kuadrat plus 11 ini konvergen. Selanjutnya diberikan contoh yang kedua, yaitu diselidiki apakah deret yang berbentuk sigma dari 1 per akar dari n kuadrat plus 9n konvergen atau divergen. Nah, langkah pertama kita harus bisa menentukan deret pembandingnya. Ya, kita harus bisa menentukan deret pembanding. Maka deret yang berbentuk 1 per akar dari n kuadrat plus 9n, di mana bentuk ini kita notasikan sebagai An, maka kita harus bisa menentukan Bn sebagai deret pembanding. Dengan cara apa? Dengan cara ini. Ya, kita perhatikan 1 per akar dari n kuadrat plus 9n itu akan sama dengan 1 per akar dari, ya. Jadi An-nya di sini itu akan sama dengan 1 per akar dari n kuadrat dikalikan dengan 1 plus 9 per n. 1 plus 9 per n.
Nah, oleh karena itu, 1 per akar dari N kuadrat dikalikan 1 plus 9 per N itu akan sama dengan 1 per akar dari N kuadrat, yaitu N dikalikan akar dari 1 plus 9 per N. Karena akar dari 1 plus 9 per N, nilainya di sini itu selalu lebih besar dari 1. Maka karena nilainya di sini selalu lebih besar dari 1, ketika dikalikan dengan N, maka nilainya itu akan selalu lebih besar dari N. Nah, oleh karena itu, 1 per N dikalikan akar dari 1 plus 9 per N itu akan selalu kurang dari 1 per N. Sehingga di sini kita peroleh 1 per N ini sebagai Bn, yaitu sebagai deret pembanding. Nah, kita ketahui kalau deret yang berbentuk sigma dari 1 per N itu merupakan deret harmonik. Karena berbentuk deret harmonik, maka deretnya di sini, deret Bn-nya ini adalah divergen. Nah, oleh karena itu sekarang kita gunakan uji banding limit, di mana limit dari AN dibagi dengan BN untuk N mendekati tak hingga itu akan sama dengan limit dari 1 per akar dari N kuadrat ditambah 9N ya, ditambah 9N dibagi dengan 1 per N. 1 per N ini akan sama dengan 1 per N itu sama dengan akar dari 1 per N kuadrat. Oleh karena itu, kita peroleh hubungan 1 per akar dari N kuadrat plus 9N dibagi dengan akar dari 1 per N kuadrat. Oleh karena itu, kita peroleh hubungan yaitu limit dari akar N kuadrat per N kuadrat plus 9N. Dengan menggunakan sifat limit, maka di sini nanti akan sama dengan akar dari limit dari N kuadrat dibagi dengan N kuadrat plus 9N untuk N mendekati tak hingga. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bagi pembilang dengan penyebut dengan N kuadrat. Sehingga kita peroleh 1 per 1 plus 9 per N. Maka untuk N mendekati tak hingga, 9 per N ini akan mendekati 0. Oleh karena itu, nilai limit dari akar dari limit N mendekati tak hingga dari N kuadrat per N kuadrat plus 9N itu akan sama dengan akar dari limit N mendekati tak hingga dari 1 per 1 plus 9 per N. Tapi kita peroleh akar dari 1, maka nilainya di sini sama dengan 1. 1 ini bertindak sebagai L. Karena L-nya di sini nilainya lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga, dan terdapat hubungan di mana deret Bn-nya di sini divergen. Maka dapat kita simpulkan dengan menggunakan uji banding limit bahwa deret yang berbentuk sigma dari 1 per akar N kuadrat plus 9N untuk N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ini juga divergen. Berikut yang bisa saya sampaikan terkait dengan uji banding limit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.